penyakit-penyakit yang muncul, penyakit-penyakit jiwa yang muncul dari kita, seperti hasad. Ya. Hasad itu kan dengki, ya. Kemudian dari saling bermusuhan, takabur, ya. Takabur atas pencapaian prestasi yang sudah kita raih, kemudian juga tidak bisa menjaga perasaan orang lain, ya, sehingga muncul konflik, ya. Kadang konflik itu berkepanjangan. Nah, tentu tadi sudah disampaikan solusi-solusinya dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya silakan, ada yang mau menanggapi? Cukup jelas PPT-nya? Ada yang mau disampaikan, silakan. Sudah standby semuanya ini? Udah, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi berkaitan dengan adab Islami atau etika di dalam pekerjaan, etika Islam di dalam pekerjaan? Ada? Bapak izin bertanya. Ya, Azuri, ya. Azuri, silakan Azuri, langsung saja. Kalau hukum bekerja untuk wanita itu seperti apa ya? Hukumnya kayak lebih baik di rumah atau lebih baik bekerja gitu? Oh iya, berarti wanita karir, ya. Bagaimana kedudukan wanita karir di dalam Islam? Ya, itu ya. Jadi Azuri bertanya tentang bagaimana hukum bekerja bagi seorang wanita. Ya, baik. Langsung saja saya mencoba untuk memberikan gambaran, ya, memberikan jawaban berkaitan dengan status atau kedudukan wanita bekerja di dalam Islam. Ya, tentu posisi wanita di dalam Islam itu sangat istimewa, ya, sangat istimewa, sehingga tugas-tugasnya, peran-perannya itu diperhatikan, ya, sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Di dalam agama kita, An-Nisa itu adalah saudara kandung, istilahnya An-Nisa'u saqaiqur rijal, ya. An-Nisa'u saqaiqur rijal. Wanita itu saudara, ya, saudara bagi laki-laki. Kemudian yang berikutnya, wanita itu sebenarnya sejajar, ya, sejajar di dalam hak dan kewajibannya. Ya, contoh misalnya hak di dalam menuntut ilmu. Begitupun hak untuk mendapatkan kerjaan yang layak, ya. Nah, selama tadi sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Di dalam Islam, kalau kita lihat dalam perspektif sejarah saja, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah, ya, saya belum menemukan riwayat Rasulullah itu melarang wanita untuk bekerja. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dalam kisah para nabi, ya, Nabi Su'aib, dua putri Nabi Su'aib itu bekerja, ya, mencari air, ya, untuk kepentingan keluarganya. Kemudian yang kedua, di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW atau keluarga sahabat-sahabatnya yang terdekat, misalnya keluarga Aisyah, itu Asma binti Abu Bakar, ya, saudara kandung Aisyah, juga bekerja, yang ketika memang keadaan menuntut dia untuk bekerja untuk melengkapi kebutuhan keluarganya. Nah, tidak pernah ada larangan untuk bekerja di luar rumah. Bahkan ada di antara para sahabiah, ya, sahabi itu sahabat perempuan, sahabat wanita, yang berperan sebagai perawat, ya, sebagai suster kalau sekarang, ya, yang mengobati
penyakit yang diderita oleh masyarakat. Kemudian juga ada yang fokus menuntut ilmu, bahkan di antara sahabiah itu ada yang menjadi guru besar ya dalam bidang ilmu hadis, seperti misalnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya radhiyallahu anhuma, ya di mana murid-muridnya itu para sahabat laki-laki ya. Cuma karena beliau istri Nabi itu dibalik tabir, tidak ada hijab ya. Jadi tidak bertatapan langsung, tidak berhadapan langsung. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Begitupun dengan sahabat-sahabat yang lainnya ya. Jadi mereka diberikan hak yang sama. Ya. Bahkan Rasulullah itu membuat jadwal khusus kepada mereka untuk memberikan pengetahuan agama. Tidak hanya di zaman Nabi saja, bahkan di zaman sahabat, tabiin, ya, di zaman tabiin, di zaman tabiin, ya, itu juga banyak yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengajar, ya. Ya contohnya misalnya gurunya Imam Syafi'i, Imam Mazhab yang banyak pengikutnya di dunia Islam, itu diantaranya adalah perempuan. Ya, ini contoh bagaimana mereka diperlakukan sama dengan laki-laki. Hanya saja memang ada batasannya, ya, ada batasan, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, seperti yang disampaikan dalam PPT, ya, menjaga penampilan, menjaga gaya bicara, ya, jangan sampai menimbulkan syahwat dari kaum Adam, ya, syahwat laki-laki, ya, jangan sampai mengundang syahwat laki-laki dari segi pakaian, ya, parfum, nah itu dijaga, ya. Yang jelas menutup aurat itu sudah pasti, ya, ketika dia harus bekerja di luar rumah. Sebenarnya di dalam Islam tidak ada larangan, ya. Hanya saja memang titik tekan dari wanita itu adalah di rumah. Nah, dalam Al-Quran kan disebutkan waqarna fi buyutikunna. Nah, waqarna fi buyutikunna itu maksudnya hendaklah yang menjadi prioritas itu adalah rumah. Ketika Anda sudah menjadi ibu rumah tangga, sudah menjadi istri, ya, bagi suami ada kewajibannya. Nah, itu hendaknya diprioritaskan. Kemudian ketika Anda sudah punya keluarga, sudah punya anak, tentunya ada prioritas yang harus ditunaikan. Nah, makanya waqarna fi buyutikunna itu maksudnya tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Maksudnya hendaklah rumah itu menjadi prioritas. Bukan berarti bekerja di luar haram, tidak haram. Boleh, silakan. Tapi jangan sampai mengabaikan kewajibannya sebagai istri, kewajibannya sebagai ibu bagi anak-anaknya, ya. Tentu memang menurut pemikiran tradisional, ya, di kalangan mereka bekerja di rumah itu kan sekarang bekerja di rumah itu tidak melulu urusan dapur, urusan sumur, urusan kasur, kan istilahnya seperti itu, ya. Tapi juga seorang bisa bekerja mengelola perusahaan di rumahnya yang disebut dengan home industry, ya. Itu kan bisa seperti itu. Ya, kalau kita lihat success story, ya, kisah sukses para pengusaha wanita itu banyak yang memulai bisnisnya dari rumah, tidak harus keluar rumah. Nah, tentunya ini kembali, ya, kalau Anda sudah berkeluarga, kalau Anda sudah punya suami, harus ada izin dari suami sehingga Anda bekerja dengan nyaman, dengan tenang, ya, mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala, daripada Anda bekerja tapi tidak diizinkan, ya. Nah, ini, ya, jadi sebenarnya rumah itu tetap harus menjadi prioritas ketika Anda sudah berkeluarga. Ya, ketika Anda tidak punya keluarga, yaitu diberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan ajaran agama, yang sesuai dengan Islam, ya. Kan ada beberapa pekerjaan yang tidak boleh dimasuki, seperti di diskotik misalnya, ya. Di mana diskotik, kemudian di tempat-tempat yang orang banyak melakukan perbuatan maksiat. Nah, itu harus dijauhi. Jangan sampai Anda masuk ke tempat-tempat atau ke dunia kerja seperti itu, yang justru dilarang oleh agama. Pada prinsipnya diperbolehkan. Itu, ya, Zuri, ya. Baik, Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan.
Bapak izin bertanya. Ya, Siva ya, silakan Siva. Dari meruntut yang tadi, kalau misalkan kita bekerja di bank gitu, kan dikatakan riba ya. Kalau misalkan kita tetap butuh pekerjaan itu gitu, apakah ada pahala yang bisa kita peroleh? Terima kasih Pak. Ya, ya ini memang profesi yang sering diminati ya. Jadi pegawai di bank, baik bank konvensional maupun bank syariah ya. Nah, berarti yang ditanyakan di sini oleh yang ditanyakan oleh Siva di sini bekerja di bank konvensional, ya, di mana di sana berlaku transaksi yang yang ada ribanya. Nah, jelas kan riba itu diharamkan oleh agama ya. Wa halallahu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan transaksi jual beli, mengharamkan riba. Nah, riba itu sesuatu tambahan yang dipungut, yang diambil dari transaksi transaksi kredit, transaksi pinjaman dari bank. Ya. Tentu ini harus diperhatikan ya. Bagi kita, bagi seorang muslim atau muslimah yang memang belum bekerja ya, harus memilih pekerjaan yang tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Kalau Anda sudah meniatkan ingin bekerja di tempat yang seperti itu, pasti akan mendapatkan resikonya, ya, akan mendapatkan resiko. Karena bagaimanapun, menurut agama, bekerja di tempat yang seperti itu diharamkan, berdosa. Kalau kita sudah mengetahuinya dalam agama bahwa riba itu adalah haram. Semua transaksi yang ada unsur ribanya yang dilakukan oleh bank ya itu diharamkan. Tapi jika sudah terlanjur bekerja di sana, ya bersabarlah sampai Anda menemukan pekerjaan yang layak yang sesuai dengan agama Anda. Ya, karena memang riba ini bukan sepele, ya. Konsekuensinya jelas ya, Allah itu akan memerangi mereka yang melakukan transaksi riba. Semuanya. Nah, makanya kalau kita ingin tenang, ya berusaha. Kalau yang sudah bekerja ya, bersabar sambil mencari pekerjaan yang layak, yang menenangkan. Ya, kalaupun sulit untuk menemukan pekerjaan, yang pertama cari posisi yang memang tidak ada hubungannya dengan itu. Karena di bank-bank itu, ya, di bank-bank itu, ya, bukan Bambang ya, bukan Bambang Surya, di bank tersebut, ya, itu ada transaksi yang memang tidak ada hubungannya dengan riba, ya. Lihat ada layanan ya, ada layanan bank yang memang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan unsur itu. Nah, Anda coba memilih posisi-posisi, meminta kepada atasan untuk ditempatkan di tempat-tempat yang mengadakan transaksi yang tidak ada hubungannya dengan riba. Nah, itu coba dicari ya. Coba dicari bagaimana baiknya gitu ya. Bagaimana baiknya. Jadi kalau yang sudah bekerja sabar sambil mencari pekerjaan yang sesuai dengan agama. Ya memang di negara kita ya masih ini ya masih diberlakukan atau masih karena kita bukan negara Islam, kita negara Pancasila yang ya bersyukurnya masih transaksi atau di Indonesia itu kan diakomodasi ya, diakomodir ya seperti berdirinya bank-bank syariah atau bank perkreditan rakyat syariah itu alhamdulillah itu bisa diakui ya bisa dijadikan pilihan kalau mau bekerja di sektor perbankan. Nah, kalau bank konvensional diusahakan dihindari ya. Itu ya Syifa ya, mudah-mudahan jawabannya cukup ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ada mungkin 3 menit lagi ya. Silakan. Mungkin nanti bisa dibahas di ekonomi ya, di pembahasan ekonomi ya, yang lebih luasnya mungkin ya. Kalau ini kan fokus di adabnya, di akhlak atau etika bekerja. Kalau kaitannya dengan transaksi jual beli, kemudian aktivitas bisnis itu nanti di pembahasan ekonomi di dalam Islam.
Apa saja yang dibolehkan, apa saja yang dilarang. Baik, kalau tidak ada, bagaimana? Ada? Ya, sisa waktunya saya kembalikan ke ketua kelas ya, ketua kelas untuk mendiskusikan ya berkaitan dengan berkaitan dengan jadwal presentasi ya. Saya terbuka sih ya kalau memang ada yang mau diskusikan silakan jawab saja, silakan tanyakan kalau belum jelas ya, belum jelas seperti apa teknisnya. Yang jelas saya harapkan memang dari 15 atau 14 orang yang hadir di sini silakan dari sisa pertemuan yang ada ya. Jadi setelah UTS memang masih giliran dosen ya, giliran saya. Nah, setelah UTS saya kemudian baru setelah itu mahasiswa. Silakan dibentuk kalau 14 berapa kelompok nih ya dari pertemuan yang tersisa. 15 ya, silakan orang, Pak. Oh ya 15 ya, 15 orang berarti berapa kelompok ini? Kalau dibagi 3 dibagi 5 ya, 3 orang ya. Pokoknya fleksibel aja ya, fleksibel silakan dibentuk kelompoknya berapa orang pun saya menerima. Yang penting ada yang tampil ya, 3 orang, 5 orang silakan ya. Mempunyai dari pokok bahasan yang ada yang tersisa itu berapa yang mau ditampilkan. Jadi saya tidak memaksa mahasiswa untuk menampilkan seluruh atau mempresentasikan seluruh pokok bahasan yang ada. Silakan mempunyai berapa? Misalnya 3. Nah, kalau 3 berarti 3 pokok bahasan ya. Kalau 3 pokok bahasan berarti 3 kelompok. Nah, kalau 3 kelompok berarti satu kelompoknya 5 orang ya. Nah, boleh seperti itu. Atau kalau mau tampil semuanya juga bisa dari sisa pertemuannya ada misalnya 5. Nah, kalau 5 pokok bahasan berarti 5 kelompok ya. Berarti satu kelompoknya 3 orang ya. Boleh fleksibel, boleh dipilih ya. Saya kira itu ya cukup jelas dari saya. Nah ini ya pertanyaan dari Sefri ya. Dikoclok aja ya untuk kelompoknya bebas ya. Ya bebas ya silakan. Cuma untuk pokok bahasanya dikoclok, dipilih ya, dipilih. Kecuali kalau request ya, saya mau ini ya silakan ya. Kalau mau fair, ya dengan diundi ya. Kali ini bukan undian berhadiah ya, jadi dikoclok atau diundi aja. Kecuali kalau ada request, saya mau yang ini, saya mau yang itu boleh silakan. Untuk penentuan kelompoknya bebas, ya silakan saja diatur ya, ya. Sefri, Bambang, Zaki ini. Ya, ini 3 orang ini. Laki-lakinya kan 3 orang ya. Bambang, Zaki dengan Sefri ya. Berarti kalau 3 kelompok, satu kelompoknya berarti 5 orang. Nah, silakan diatur siapa yang jadi MC-nya, siapa yang baca Quran, siapa yang membuat PPT, ya, siapa yang membuat makalahnya, siapa yang yang menyetorkannya ke dosen ya, kemudian siapa yang membacakan makalahnya itu diatur ya, oleh ketua kelompoknya ya. Jadi seperti itu ya teknisnya ya, mudah-mudahan jelas ini. Kalau tidak jelas silakan japri saja ya. Nanti mungkin bisa didiskusikan ya. Baik, dari saya itu saja mungkin ya, ada waktu 3 menit, ini saya serahkan kepada kelompoknya. Terima kasih atas perhatiannya, ini dari semua partisipan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita berkah, ya, memberikan keberkahan, memberikan wawasan berkaitan dengan adab atau etika bekerja di dalam Islam. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Makasih Pak. Makasih Bapak.